my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alexia, NPM 1921030371, kelas G Muamalah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Ada perbedaan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan daerah hukumnya adalah meliputi kabupaten atau kota. Sementara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah peradilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuannya dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan serasi, seimbang, selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau PRATUN, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya adalah perubahan atau amandemen pasal 24 Undang-Undang 1945 yang menentukan yang pertama adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kemudian yang kedua ada kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk selanjutnya, di dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mempunyai tugas dan wewenang, dan tugas wewenang yang mereka lakukan adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata atau anggota masyarakat dengan badan atau pejabat tun. Biasanya itu isinya pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun. Termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vide pasal 50 Junto. Pasal 1, angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dari penjelasan tentang tugas dan wewenang dari Peradilan Tata Usaha
Di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Di dalam PT UN ada beberapa tugas-tugas hakim yang akan saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama adalah jurisdictio conciosa, yaitu adalah kewenangan mengadili pihak yang bersengketa dan sidang pengadilan untuk memberikan keputusan. Kemudian yang kedua adalah jurisdictio voluntariosa, yaitu adalah kewenangan memeriksa yang tidak bersifat mengadili, yaitu administrasi pemberkasan, contohnya mengesahkan akte. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip atau asas dari TUN. Menurut Cipto Raharjo, asas merupakan jantung dari peraturan hukum. Yang pertama adalah asas praduga krematik. Asas yang mengandung makna bahasa tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap benar sampai adanya pembatalan. Kemudian yang kedua adalah asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan pasal 62 Undang-Undang PT UN. Kemudian yang ketiga adalah asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian Kemudian yang ketiga adalah asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini diakut pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Kemudian yang keempat adalah asas orge omnes. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Jadi dengan demikian putusan peradilan TUN itu berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Peradilan tata usaha negara itu mempunyai dasar hukum pembentukan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian peradilan tata usaha negara memiliki kedudukan dan kewenangan. Yang pertama adalah pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tempat kedudukan pengadilan. Kemudian yang kedua adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa PT UN. Dalam upaya penyelesaian sengketa TUN berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditempuh dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan jalur upaya administratif, yang kedua itu melalui gugatan langsung ke PT UN. Tidak setiap keputusan TUN atau KTUN dapat langsung digugat melalui peradilan TUN terhadap KTUN yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan TUN. Mengenai hal ini, tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimana ada dua ayat, yaitu ayat pertama, dalam suatu badan atau pejabat TUN diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu. Maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Kemudian ayat yang kedua berisi pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan,
dan menyelesaikan sengketa tun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.